WBM. Kalau WBK itu kan berarti wilayah bebas korupsi. Dan yang satu lagi adalah wilayah bersih bebas melayani, Pak. Saya sebentar share screen dulu. Sebentar saya kasih bahan tayang saya dulu. Bentar ya, Pak. Pak Sekretaris atau Pak Ketua mau nanya dulu, yang menjadi monitoring kemarin evaluatornya siapa, Pak? Monitoring siapa, Pak? Monitoring untuk ZI kan sebelum ini kan sempat ada monitoring. Saya ini karena baru Mas Arif atau Pak Sekretaris, Pak. Siapa kemarin ya? Saya baru 2 bulan, Pak. Pak Yadi. Iya, Pak. Ya, siapa ya kemarin yang monitoring? Kayak kemarin sempat monitoring dulu tuh, Pak. Ada yang kapan ya, Pak? Bulan Agustus September kemarin ya, kalau nggak salah ya. September kemarin, Pak, Agustus September kemarin. Sebelum bahkan ketika proses survei, Pak, pada saat tahapan survei, nah kemarin kan pada saat survei kan dikasih link. Ya. Apa Pak Jufri ya, Pak Sekretaris, Pak Jufri kan ya? Pak Jufri, iya kalau nggak salah Pak Jufri ya. Oh, Pak Jufri Hardi. Ya, kalau nggak salah itu. Oke, nggak apa-apa, Pak. Jadi memang kami sudah ditugaskan monitoring itu dari jauh-jauh hari, bahkan ketika kita dalam persiapan untuk survei kemarin, Pak, bagaimana Satker membuat data terkait dengan responden. Dan syukurnya pihak Kebumen bisa lolos, Pak, di tahap survei. Alhamdulillah. Saya handle 33 Satker pada lalu. 5 Satker saya tidak lolos, Pak. Gitu. 5 Satker saya ada yang tidak lolos, tapi berarti kan ada sekitar 27 ya, 20 yang lolos, Pak. Jadi itu saya juga sudah deg-degan gitu. Ternyata hasilnya cukup menggembirakan, Pak. Kalau tahun-tahun sebelumnya tingkat keberhasilannya itu cukup rendah pada saat di tahapan survei. Jadi kali ini kita hasilnya cukup baik, Pak. Jadi langsung saja, sebelum kita bahas tentang nanti pemaparan terkait juga bahan presentasi yang akan disajikan, saya nggak tahu kalau misalnya Pak Jufri Hardi kemarin selaku yang melakukan monitoring yang lalu sudah menjelaskan atau belum. Jadi ada 2, Pak, yang tadi saya bilang bahwa penilaian zona integritas itu untuk mendapatkan predikatnya. Jadi Bapak sudah dilakukan penilaian dari tahapan penilaian mandiri dan juga di TPI, Pak. Nah, untuk 6 area yang ada di dalam LKE, itu dalam persyaratannya yang diharapkan ketika WBBK itu minimal per area itu 60%. Dan ini sudah terpenuhi di Satker Bapak ya, minimal 60%. Nah, untuk penilaian di WBK yang tahapan survei kemarin, Pak, itu untuk mendapatkan komponen hasil sebenarnya. Jadi ada 2 yang di survei. Yang pertama itu persepsi anti korupsinya, yang kedua adalah pelayanan publik. Nah, di tahapan WBK nilai IPK-nya itu 3,6 minimal, dan untuk pelayanan publiknya 3,2. Sedangkan nanti kalau Bapak misalnya sudah WBK dan menuju WBBM, syarat minimum itu
IPK-nya 3,6 di wilayah di kualitas pelayanan publiknya Pak yang bertambah menjadi 3,6. Itu kenapa? Jadi yang pertama yang dikejar oleh Menpan ini integritas dulu gitu. Jadi bebas korupsinya dulu Pak, 3,6. Nanti baru di tahapan selanjutnya ketika WBBM yang dikejar justru di pelayanan publiknya. Karena kan integritasnya sudah baik, tinggal meningkatkan di hasil survei terkait dengan pelayanan publiknya. Ini yang perbedaan antara WBK dan WBBM. Sama nilai total, Pak. Jadi nilai total untuk kalau tadi kan per area, kalau nilai keseluruhan ketika WBBM itu 75, namun Mahkamah Agung memiliki standar yang lebih tinggi, Pak. Jadi kita menaikkan standarnya menjadi 80. Jadi yang pada saat kemarin dilakukan penilaian mandiri, kemudian disubmit ke tingkat banding, ke eselon 1, bahkan sampai dengan sekma, kemudian ditujukan ke TPI, kemudian yang lolos itu bukan 75, kalau syarat Menpan memang 75, Pak, tapi di Mahkamah Agung kita punya syarat 80. Gitu. Nah, di WBBM itu nanti meningkat menjadi 85. Ini yang syarat-syarat minimum yang perbedaannya untuk WBK dan WBBM. Kemudian tahapan yang akan dilalui, Pak. Jadi tahapan yang akan dilalui seperti yang tampak di gambar. Bapak sudah melakukan penilaian mandiri, sudah dilakukan penilaian TPI, kemudian evaluasi di TPN ini untuk melihat indikator pengungkit dan indikator hasilnya, dan kemudian nanti baru akan ada predikat yang diberikan baik itu WBK maupun WBBM. Jadi tahapan yang kemarin kita sudah lewati, itu ada TPI, kemudian diusulkan TPN, survei. Nah, ini yang akan dilakukan Pak Des dan evaluasi secara online di tahapan poin 4. Yang kemudian kalau sudah selesai di evaluasi online ini, maka akan dilaksanakan panel penilaian TPN. Jadi belum selesai seluruhnya, namun ini akan menjadi satu rangkaian hingga nanti endingnya adalah penetapan predikat, Pak. Ini yang kita sedang lalui saat ini. Nah, saya kembali ke slide pertama dulu. Ini yang sering kali menjadi pertanyaan banyak. Apa sih sebenarnya catatan-catatan hasil evaluasi di tahun-tahun sebelumnya? Bahwa yang diharapkan dari Menpan itu, Pak, bukan sekedar mengejar nilai, mengejar LKE, evidence, bukan itu, Pak. Tapi Menpan ingin setiap satker itu memiliki pemahaman yang utuh terhadap substansi 6 area perubahan. Kita masih lihat, jangankan Menpan, Pak, kami selaku TPI sendiri masih mengakui, Pak, banyak sekali satker yang cuma mengejar nilai, Pak. Jadi ketika submit ke Bawas, nilainya tinggi-tinggi, Pak. 90-an semua. Di atas 90 semua. Padahal harapannya tadi kalau dilihat kan standar Menpan itu untuk WBK cuma 75. Bahkan kami naikkan standarnya menjadi 80 gitu. Itu menjadi salah satu indikator, Pak, bagaimana satker-satker di daerah semuanya hanya mengejar nilai gitu. Bukan mengejar proses pembangunannya. Nah, ini yang semoga di PH Kebumen tidak seperti itu gitu. Jadi bagaimana seluruh warga peradilan dari pimpinan, kemudian para hakim, pejabat-pejabat struktural, fungsional, sampai ke level paling kecil, Pak, bahkan ke honorer, mungkin kalau ada juru parkir, petugas satpam, ini semuanya mengerti bahwa PA Kebumen sedang melakukan pembangunan zona integritas gitu. Jadi harusnya ketika ditanyakan oleh siapapun apa itu zona integritas, ya semuanya harusnya bisa menjawab gitu. Ini yang menjadi PR. Nah, itu ada di area 1 nantinya, manajemen perubahan. Bagaimana tim di area 1 itu bergerak untuk melakukan perubahan. Nah ini, Pak, perubahan pola pikir dan budaya kerja.
masih banyak juga satker-satker yang tadi karena cuma mengejar nilai, mengejar predikatnya gitu kan, tapi nggak ada perubahan dalam pola pikir, nggak ada perubahan dalam culture set-nya. Jadi ya jadi percuma Pak. Gitu. Pembangunan zona integritas sasarannya adalah ada perubahan, namanya saja sudah perubahan, area-area perubahan. Kalau nggak terjadi perubahan ya berarti pembangunannya kosong, nihil gitu. Jadi yang diharapkan dengan kita berproses Z ini tujuannya adalah adanya perubahan. Kalau nggak ada perubahan dengan budaya kerja kita, Pak, yang selama ini mungkin kita pasif kepada masyarakat, sifatnya mungkin arogan kepada para pihak, gitu ya. Kemudian kita masih ada praktek-praktek korupsi, ya kan? Tindakan-tindakan fraud. Ini berarti pembangunan zona integritasnya belum terjadi, Pak. Nah, jadi dikatakan sekali lagi bahwa pembangunan zona integritas itu ya pemberian predikat. Jadi ketika predikat itu nanti diberikan, Satker PA Kebumen mendapatkan predikat WBK, wilayah bebas korupsi, berarti tingkat integritasnya sudah diakui, bahkan bukan cuma Menpan, Pak. Jadi nanti tahapan penilaian ini juga berhubungan dengan KPK dan juga Ombudsman Republik Indonesia, Pak. Kenapa? Kalau kemarin, saya nggak tahu nih, kalau Pak Jufri sempat ngingetin atau enggak, kita punya aplikasi lapor, itu yang dikelola oleh pihak Menpan dan juga Ombudsman. Jadi kita ada laporan pengaduan, tapi juga ada laporan pengaduan yang bisa dilakukan dari masyarakat langsung ke aplikasi lapor, nanti dari aplikasi lapor itu ke Satker. Itu salah satunya, Pak. Jadi wilayah bebas korupsi ini bukan cuma penilaian dari Menpan, tapi juga ada penilaian dari Ombudsman dan juga dari KPK. Itu kenapa ketika Satker sudah diberikan predikat WBK, berarti sudah berhasil sukses membangun penguatan integritas, Pak. Ini yang harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kita masih berpikir ini cuma sekedar mengejar nilai, cuma mengejar predikat, ini akan menjadi sia-sia. Gitu. Nah, terus catatan yang ketiga, bahwa masih banyak, Pak, pimpinan-pimpinan pengadilan yang masih cenderung cuek dengan zona integritas. Gitu. Keterlibatan pimpinan itu masih belum terlihat. Makanya ketika evaluasi online dengan Menpan, yang akan berhadapan adalah ketua pengadilan, gitu. Nah, pada saat ketua pengadilan selama ini nggak pernah melakukan monitoring evaluasi, nggak pernah terjun langsung, ya, termasuk ini Pak, pemahaman dan keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen kinerja nggak paham. Jadi ketika dievaluasi dengan Menpan, ketua pengadilannya blank, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu perubahannya apa, nggak ngerti pembangunan zona integritasnya apa. Nah, ini yang saya harapkan di PA Kebumen tidak seperti itu ya Pak. Jadi sungguh-sungguh pimpinan bahkan sampai level yang paling kecil itu semuanya bekerja secara simultan, kemudian bersinergi bersama-sama untuk melakukan pembangunan zona integritas dengan baik, sebaik-baiknya. Nanti hasilnya Pak, sebenarnya bukan predikatnya, kalau kita tidak mengejar predikat, perubahan itu sendiri yang akan kita rasakan, yang Bapak Ibu rasakan di Satker Bapak, gitu. Ketika ada perubahan dalam manajemen SDM, itu nanti yang merasakan bukan orang lain sebenarnya, tapi Satker Bapak. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang pengawasan, bicara tentang pelayanan publik, ini baru akan ada dampaknya kepada eksternal, kepada stakeholders. Itu yang diharapkan. Yang dikejar tuh di area 5 dan di area 6. Untuk area lainnya, itu sebenarnya lebih ke internal, Pak. Jadi ketika penguatan perubahan dilakukan secara internal, makanya kalau Bapak baca di LKE itu sudah diinternalisasi belum? Sudah diinternalisasikan belum? Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKE. Itu bagaimana penguatan di sisi dalamnya dulu, Pak. Baru nanti terkait dengan area 5, area 6, ini akan berdampak kepada eksternal. Gitu. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian juga terkait dengan public campaign. Tadi Pak, ini sejalan dengan mengejar cuma nilai doang. Jadi public campaign hanya dilakukan semata-mata hanya
uh, jadi public campaign yang dilakukan itu tidak sungguh-sungguh kemudian melakukan penguatan di area sisi-sisi integritas dan juga layanan. Ini yang dikhawatirkan. Ini yang menjadi catatan di evaluasi yang lalu. Kemudian yang jadi penting untuk dilakukan juga bagaimana pola komunikasi Satker kepada para stakeholders. Bagaimana kita menginformasikan Pak SOP kita, standar pelayanan kita. Kemudian kalau kita memiliki inovasi-inovasi pada saat kita sedang ber-ZI, gunakan media-media sosial untuk menginformasikan. Karena mungkin kalau cuma sekedar banner yang ada di kantor, mungkin pengunjung saja yang bisa baca, ya kan? Tapi masyarakat yang lain nggak tahu, oh ada PA Kebumen itu ada di mana sih? Apa saja sih layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama? Nah, itu media sosial itu, Pak, menjadi sangat penting. Ini menjadi krusial yang dilihat oleh Menpan. Bahkan mereka melihat minimal mereka melihat bagaimana website Satker itu terus diupdate atau enggak. Banyak website-website yang kosong, Pak, nggak ada isinya gitu. Sedangkan ketika para pencari keadilan membutuhkan informasi, pasti akan dilihat pertama kali adalah websitenya, gitu. Jadi ini juga penting menjadi catatan di evaluasi yang sebelumnya. Kemudian juga terkait dengan inovasi, yaitu Pak, balik lagi banyak Satker yang hanya mengejar nilai, sehingga membuat inovasi itu tidak dengan proses yang baik. Jadi membuat inovasi itu cuma, di LKI-nya ada. Kalau ada inovasi, dapat nilainya A. Kalau nggak ada inovasi, hanya sesuai dengan organisasi, dapat nilainya B. Oh ya udah, kita buat inovasi aja yuk, gitu. Jadi membuat inovasinya itu hanya atas dasar mengisi LKI, Pak, gitu. Itu menjadi catatan. Yang diharapkan inovasi itu adalah menjawab isu strategis, Pak, dan juga harapan stakeholders, gitu. Bahkan yang diharapkan dengan adanya inovasi adalah penyederhanaan, gitu. Mungkin standar pelayanan kita itu terlalu panjang, gitu kan. Mungkin pelayanan kita itu masih manual sehingga mempersulit masyarakat. Bahkan juga terkait dengan pelayanan publik, jangan-jangan kita belum hospitable, kita belum ramah kepada pengunjung, kepada para pihak. Nah, itu kita perlu perbaiki, Pak. Jadi inovasi ini adalah hal yang kita butuhkan dalam hal perbaikan sebenarnya, Pak. Ya. Nah, bagaimana kita menciptakan inovasi, ini juga menjadi pertanyaan penting oleh Menpan. Kalau kita cuman, kita punya inovasi ini, tapi nggak tahu latar belakang kenapa kita menciptakan inovasi, itu menjadi nilai yang buruk justru, Pak, dari Menpan. Jadi Bapak nanti harus bisa menjelaskan ketika Bapak memiliki inovasi itu gagasannya itu dimulai dari mana? Apa yang kemudian menimbulkan keinginan Satker untuk membuat inovasi tadi, gitu. Kemudian proses pembuatan inovasinya seperti apa? Dan hasil dari inovasinya itu bentuknya seperti apa? Itu perlu dijelaskan, bahkan sampai kepada testimoni. Apakah memang inovasi ini kemudian menyulit efektif atau tidak gitu. Ketika di launching, kemudian jangan-jangan orang malah nambah bingung gitu. Loh kok jadi ada layanan seperti ini gitu. Nah, ini yang kita harapkan, inovasi selain melakukan penyederhanaan terhadap standar pelayanan, namun juga untuk menimbulkan efektivitas, efisiensi dalam layanan, Pak. Ini yang penting. Dan yang terakhir ini terkait dengan survei catatannya, Pak. Jadi survei-survei juga banyak yang hanya sekedar mengejar nilai tadi, Pak. Oh, yang penting ada hasil surveinya, masukin, tampilkan. Nah, ini jangan seperti itu lagi, Pak. Bahkan lakukan survei itu secara berkala, minimal kalau dari kami itu, saran dari kami itu 2 kali dalam setahun. Mengapa 2 kali dalam setahun? Itu ada alasannya, Pak. Jadi pada saat penilaian itu kan dilakukan di awal tahun. Jadi kalau Bapak lakukan hanya 1 kali dalam setahun, Bapak bersurvei misalnya di akhir tahun. Sedangkan di awal tahun, Bapak sudah lakukan penilaian. Jangan-jangan nilainya jatuh. Itu kenapa, Pak, banyak Satker yang jatuh di penilaian survei, Pak.
kalau kita maintain survei dengan baik, dan bukan cuma sekedar mengisi nilai LKE, Bapak akan melihat hasil surveinya secara berkala. Dalam progres 1 semester, Bapak melakukan survei. Kemudian Bapak lakukan tindak lanjut dari hasil survei tadi. Terus di semester kedua, Bapak lakukan survei kembali. Berarti Bapak mengelola tadi catatan-catatan hasil survei yang lalu. Nah, kalau dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, tentunya ketika awal tahun Bapak melakukan penilaian, sudah banyak perbaikan yang sudah kita lakukan, sehingga para stakeholders tadi itu sudah bisa memberikan hasil survei yang baik. Beberapa satker kemarin yang gagal menanyakan, Pak, kenapa sih saya gagal? Kenapa sih kok saya nggak lolos, padahal respondennya sudah cukup. Iya, responden yang kita kejar minimal 30, tapi jangan-jangan dari 30 responden yang kita submit, itu mereka belum merasakan hal yang baik di pengadilan, sehingga nilai surveinya tidak terpenuhi. Nah, ini yang paling penting, Pak. Lakukan survei secara berkala dan melakukan tindak lanjut hasil survei. Itu yang kemarin saya ingatkan, Pak, tolong tampilkan di dalam website juga, jangan cuma sekedar hasil dari surveinya, tapi tampilkan tindak lanjut surveinya. Mungkin terkadang kan ada yang memberi catatan, petugasnya nggak ada di tempat pada saat jam layanan, ya kan? Atau jurusitanya tidak menyampaikan relas sesuai dengan yang tertera di alamat. Itu kan bisa saja terjadi, Pak. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Tindak lanjutnya apa? Nah, itu yang paling penting untuk diperhatikan pada saat nanti juga dilakukan pemaparan, Pak. Semoga itu bisa cukup jelas, Pak. Sekaligus itu menjadi bahan nanti untuk Bapak bisa memperbaiki bahan presentasinya Bapak. Sekarang masuk untuk ke tahapan evaluasi, Pak, bahwa saya perlu mengingatkan sekali lagi, ini hal yang sepele tapi menjadi kendala di saat evaluasi online 2 hari yang lalu, di tanggal 5 dan tanggal 6. Jadi ketika satker masuk sudah di waktu-waktu kritis, di waktu jam evaluasinya, ternyata ada kendala masuk. Itu kenapa Menpan menyarankan untuk masuk di 30 menit sebelum waktu evaluasi. Kemudian juga ini penting, Pak, bahwa format nama adalah nama satker _ nama yang akan melakukan pemaparan. Jadi kalau formatnya tidak sesuai, maka tidak akan diperkenankan masuk pada saat sesi evaluasi. Sekali lagi diingatkan bahwa satker yang tidak mengikuti evaluasi secara otomatis akan gugur dan tidak akan lanjut ke tahapan berikutnya. Jadi jangan sampai, Pak, usaha maksimal yang sudah dilakukan sampai dengan bulan November ini jadi sia-sia hanya karena tidak berhasil melakukan evaluasi online. Jadi kita mengharapkan sebagai pendamping bahwa satker ini juga sungguh-sungguh mau mengerjakan sampai dengan tahapan terakhir nanti, Pak, di panel TPN. Jadi apa yang Bapak lakukan hari ini itu membuktikan bahwa Satker PA Kebumen memiliki komitmen terkait dengan evaluasi Menpan dalam hal pembangunan zona integritas. Saya acungi jempol, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PA Kebumen. Makanya ketika permintaan untuk Zoom meeting, tentu saya akan layani, Pak. Karena ini bagaimana kita menyaksikan proses yang dilaksanakan oleh Satker itu tidak menjadi sia-sia, bahkan sampai nanti misalnya PA Kebumen bisa berhasil mendapatkan predikat, itu akan menjadi kebanggaan buat kami, Pak. Jadi kami juga berharap bahwa Satker-Satker, terutama ini PA Kebumen juga bisa berhasil untuk memperoleh predikat WBK-nya, Pak. Jadi ini perlu diperhatikan ya, Pak. Amin. Dan kemudian bahan paparan, itu Bapak memiliki waktu 20 menit untuk presentasi. Nah, hitungan saya, Pak, kalau satu slide saja itu 30 detik Bapak menyampaikan, maka dalam 30 slide Bapak akan habis di 15 menit. Seringkali pemapar itu
yang melakukan presentasi tidak sadar, Pak. Tahu-tahu durasinya sudah 26 menit gitu. Makanya kenapa saya selalu mengingatkan lakukan simulasi dan rasionalisasikan manajemen waktunya. Jadi kalau misalnya slide-nya terlalu banyak, itu akan menambah waktu Bapak, sehingga Bapak bingung. Oh, di slide yang keberapa bisa bingung. Jadi lebih baik kita fokus saja, apa yang mau kita ceritakan, itu masuk ke dalam slide. Yang nggak akan kita ceritakan, buang saja dulu gitu. Tapi Bapak simpan dalam bentuk data dukung. Itu nanti menjadi pegangan kita, menjadi amunisi kita ketika dilakukan diskusi. Karena diskusinya bisa menyasar kemana saja, Pak. Jadi itu tadi, Pak, catatannya kan pemahaman terkait dengan perubahan belum secara menyeluruh. Kalau sudah menyeluruh, mau ditanyain ke area manapun, ke perubahan apapun, pasti bisa menjawab. Gitu. Nah, siapkan semua bahan-bahan data dukung Bapak, ketika nanti dilakukan diskusi, Bapak punya bahannya gitu. Tapi terkait dengan materi presentasi, sebaiknya seminimal mungkin supaya nanti Bapak nggak jadi bingung apa yang mau nanti saya jelaskan pada saat presentasi. 90% orang ketika melakukan presentasi itu akan drop memorinya sebanyak 50% hingga 80%, Pak. Jadi saya pastikan itu akan menyita waktu juga, Pak. Ketika mau presentasi, tiba-tiba blank. Tiba-tiba jadi kacau pikirannya, Pak. Nah, itu kenapa bahan presentasi itu dengan visual-visual yang menarik. Jadi jangan diisi dengan isi-isi LKE, evidence LKE. Justru kalau menurut saya, hal-hal yang kemudian bisa mengingatkan presenter, oh ini tuh lagi bahas tentang apa, gitu. Itu yang penting untuk Bapak lakukan nanti di presentasi, ya. Nah, bahannya juga saya rasa sudah dikirimkan ke alamat email. Saya juga kemarin sudah melihat bahannya, kita sudah sempat diskusikan, termasuk juga dengan tata letak ya, Pak Husni ya. Kita sudah melihat dan sudah dilakukan perubahan. Ini juga terlihat digambarkan media center ini sudah sangat baik. Jadi pemapar ada di posisi depan dan di belakang ada para koordinator nanti yang akan ikut dalam evaluasi. Nah, sekali lagi kita bahas tentang ketentuan paparan. Jadi terkait dengan bahan presentasi ini, Pak, semuanya isinya progress reform, kondisi before after. Tapi yang kita jelaskan tuh implementasinya, apa yang sudah pencapaian Satker terima selama proses pembangunan zona integritas dilaksanakan. Itu yang perlu dijelaskan. Jadi nggak usah lagi ngomongin LKE, nggak usah lagi bahas penjelasan-penjelasan gitu. Jadi langsung aja kita sudah terjadi nggak komitmen, sudah terjadi nggak penggunaan IT dalam manajemen kinerjanya. Ini hal-hal ini yang perlu dijelaskan. Dan termasuk banyak yang bingung, Pak, terkait dengan yang poin C. Apa sih identifikasi risiko, mitigasi risiko, gitu ya. Jadi simpel aja, Pak. Yang kita ambil tuh bagian belakangnya dulu. Yang dikejar itu ada dua. Terkait dengan integritas, terkait dengan pelayanan. Nah, terkait dengan integritas, bagaimana Bapak bisa meyakinkan integritas dari masing-masing pegawai, termasuk para hakim ya, bagaimana integritasnya bisa terjaga, gitu. Kan kita bisa tahu, Pak, para hakim tidak boleh bertemu dengan para pihak yang berperkara, ya kan? Kan ada kemungkinan fraud di sana, ada kemungkinan gratifikasi di sana. Nah, itu salah satu yang paling simpel, Pak. Identifikasi risiko tertinggi yang mungkin akan terjadi, kemungkinannya, probabilitasnya, peluangnya akan sangat besar terjadi, itu Bapak identifikasi, gitu. Termasuk juga dari area-area pelayanan. Mungkin dengan keterbatasan perangkat itu akan menjadi pembatasan dalam area pelayanan. Itu diidentifikasi, Pak, risikonya. Ketika risiko telah diidentifikasi, diinventarisir, kemudian lakukan mitigasi risiko,
gitu. Apa yang Satker akan lakukan dengan risiko-risiko yang tadi, gitu. Risiko-risiko bawaan yang mungkin peluangnya sangat tinggi akan terjadi, Pak. Kemudian juga lakukan tindakan preventif, pencegahan, untuk tidak jangan sampai timbul tindakan-tindakan tadi fraud, lakukan tindakan preventif. Contohnya kan sudah mulai membuat CCTV di setiap ruangan, bahkan di meja layanan, kemudian juga sudah melakukan sterilisasi ruangan. Itu salah satu bentuk mitigasi risiko dan juga pencegahannya. Ini yang seringkali bingung, Satker nggak ngerti tentang apa sih identifikasi risiko dan mitigasi risiko. Sekali lagi, harus mengerti dulu yang kita kejar itu integritas, yang kita kejar itu pelayanan, Pak. Jadi, apa yang mungkin terjadi terkait dengan integritas dan pelayanan, itu yang kita inventarisir, gitu. Dan yang terakhir terkait dengan inovasi, inovasi pun harus mengejar kepada pelayanan, kemudian efektivitas kinerja, dan juga penguatan integritas. Semuanya akan bawa dampaknya ke situ, Pak. Itu yang dikejar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di awal. Nah, waktu yang selanjutnya saya serahkan kepada Satker untuk mau presentasi dulu boleh, mau nanya juga boleh. Saya persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Monggo Pak Sekretaris. Terima kasih Pak Apri yang telah memberikan informasi-informasi yang penting kepada Pak Wakil bisa di-unmute. Ya. Perlu kami informasikan bahwa memang Pengadilan Agama Kebumen ini di dalam pelaksanaan jadwal ya seperti yang disampaikan oleh Pak Apri, kita tidak hanya mengejar predikat atau penghargaan, tapi juga mengutamakan implementasi dalam perubahan pelayanan. Contoh kecil seperti dulu sebelum kita pencanangan ZI, walaupun kita tidak mematok, tidak menarik parkir, tetapi waktu itu petugas masih bersedia menerima parkir. Ya, sekarang sudah clear tidak ada lagi. Itu salah satu contohnya. Termasuk juga para maklar para calo ya. Sebelumnya dia masuk ke Pengadilan Agama Kebumen. Sekarang kita betul-betul melakukan satu screening ya. Calo-calo dilarang masuk, apalagi terkait dengan pelaksanaan dari protokol kesehatan masuk ke Pengadilan Agama Kebumen ini. Kita siapkan tiketnya hanya satu, para pihak, kemudian atau kuasa hukumnya, kemudian para saksi dan tamu pengadilan. Para pendamping itu tidak diperkenan untuk masuk ke dalam area pengadilan yang memang juga sarpas yang sangat terbatas di sana untuk bisa melaksanakan physical distancing. Itu poin-poin penting. Kemudian nanti target yang kita ingin kejar pada saat ini adalah gambaran komprehensif tentang pelaksanaan di dalam presentasi. Contoh seperti ketika dilakukan presentasi itu ada 4 unsur barangkali yang bisa masuk. Yang pertama adalah dari evaluator, dari Kementan, kemudian pendamping dari Bawas, mungkin Bapak, insya Allah mudah-mudahan bisa mendamping kami nanti. Kemudian presenter, dalam hal ini Pak Wakil, dan yang berikutnya adalah para koordinator area. Ada 2 agenda yang kita akan laksanakan seperti yang disampaikan oleh Pak Apri. Yang pertama adalah 20 menit presentasi, kemudian 40 menit diskusi. Untuk 20 menit presentasi ini Pak Wakil sudah hafal, sudah berulang kali latihan, saya kira begitu. Nanti kita, kalau beliau berkenan, kita barangkali bisa sebagai latihan terakhir Pak disaksikan oleh Pak Apri. Kemudian yang akan jadi stasiun adalah tentang diskusi Pak, tentang teknis diskusi. Apakah menurut Bapak ini dari evaluator akan menilai bagus atau bagaimana ketika presenter itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beliau sampaikan kepada presenter dengan baik, gitu. Ataukah
para evaluator ini juga akan menilai baik apabila ada keterlibatan para koordinator. Contoh seperti terkait dengan area 3 misalnya, nanti koordinator area 3 yang menjawab. Nah, ataukah lebih bagus apa lebih mantap begitu kira-kira apabila pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dijawab dengan lugas, dengan baik, dengan tegas oleh presenter. Atau bagaimana formasinya Pak? Ini yang pertama. Di samping juga nanti mungkin barangkali ada tambahan-tambahan teknis dari Pak Waka yang akan melakukan presentasi. Saya kira itu Pak sebagai tambahannya atau perlu penjelasan. Ya, mungkin saya tambahin ya. Begini. Pertama yang saya sampaikan, terima kasih banyak sekali ke Pak Apriyadi telah menyampaikan hal-hal yang memang menjadi patokan, menjadi penguat bagi kita ya untuk melakukan perubahan. Betul Bapak, saya juga sama sependapat bahwa implementasi itulah yang perlu, karena stakeholder harus bisa merasakan perubahan-perubahan itu. Itu menjadi komitmen kami, cuman mungkin nanti internalisasi, nah itu yang betul kan kita perkuat. Nah gitu Pak, itu menjadi ini pegangan kuat bagi kami. Terima kasih itu spottingnya. Pak Apriyadi, saya mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar ini, nanti ada beberapa. Satu, nama tadi, nama itu nama satker ya, nama satker _ kemudian nama presenter gitu ya? Betul Pak, betul. Tadi yang tampil Pak Husni ya? Berarti ya. Kebumen _ nama Bapak nih Ahmad Husni Tamrin gitu ya. Oke, ya. Oke, makasih. Kemudian saya sampaikan bahwa kalau tadi seperti apa sih pembangunan selama ini, itu saya merasakan, meskipun saya baru 2 bulan ya di Kebumen, tapi saya merasakan aura semangatnya dari pimpinan yang kebetulan kok hari Rabu kemarin dipanggil kepada yang kuasa Pak Aryadi, kita PA Kebumen memang bergabung dan tapi saya kira itu tidak mematahkan semangat kita untuk terus berjuang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Pak Aryadi. Makanya kami minta waktunya Pak Aryadi karena sudah itu pendampingan kita meminta waktunya, mengganggu waktunya pada pagi hari ini. Meskipun saya minta maaf juga nanti saya jam 7 karena harus jadi saksi pernikahan Pak di Bekasi ini. Mungkin saya sudah ditunggu. Jadi nanti saya akan serahkan pada Pak Sekretaris dengan teman-teman. Kemudian untuk perjuangan presentasi saya pikir nanti kita kirimkan contoh-contoh rekaman saya gitu Pak Aryadi ya. Atau gimana? Yang jelas terima kasih banyak masukan-masukannya Pak Aryadi. Dan saya mohon kesediaannya untuk tetap diganggu sampai hari evaluasi nanti. Untuk sementara mungkin saya bisa pamit dulu Pak Aryadi ya. Ini saya sudah ditunggu di pertemuan. Saya jawab dulu Pak tadi pertanyaannya ya. 1 menit ya. Jadi yang Pak Sekretaris tadi tanyakan, jadi pada saat menjawab, kan Pak Wakil tentunya sebagai koordinator dari para koordinator. Jadi Bapak sebenarnya Bapak sudah memiliki pemahaman. Terus terkait dengan tadi Pak, catatan dari evaluator kan, yang sebelumnya keterlibatan pimpinan, pemahaman pimpinan juga penting ya Pak ya. Jadi itu kenapa sekaligus menjawab pertanyaan Pak Sekretaris. Jadi kita akan lebih baik yang menjawab adalah ketua ataupun wakil dalam hal ini, supaya terlihat Pak bahwa pimpinan ini memang paham, kemudian pimpinan ini juga turun melakukan monitoring evaluasi, itu yang penting. Nah, kalaupun nanti misalnya Bapak mau menyerahkan tambahan dari koordinator, itu juga nggak masalah, tapi yang penting diawali dari presenternya dulu. Tapi juga nanti ada memang pertanyaan-pertanyaan yang langsung dari evaluator langsung kepada koordinator area. Jadi akan ngikutin aja Pak sesuai dengan nanti alur pertanyaannya, kita nggak tahu. Yang pasti Pak ini evaluasi dilakukan oleh Menpan.
Jadi syarat-syaratnya pasti mereka sudah punya standar. Dan Ya, sebenarnya kalau kita mau lihat standarnya, yaitu ada dari catatan-catatan yang tadi saya sudah sampaikan, Pak. Jadi kalau kita mengejar dalam penyampaian Bapak sebaik mungkin terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, itu akan baik, Pak. Jangan sampai Ya. ketika kita melakukan pemaparan justru malah menurunkan nilai. Jadi Oke. sasaran-sasaran yang dituju, yang diharapkan oleh Menpan itu yang kita ingin capai, yang ingin kita sampaikan. Itu Pak Wakil. Ya. Monggo kalau memang Ya. akan berangkat. Iya, Yang pasti oke. saya siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, namun karena ada 33 satker, jadi mungkin harus bergantian ya Pak. Iya, oke. Ya, mohon maaf Pak Aryadi ya. Ini saya terima kasih banyak, yang jelas akan menjadi catatan di saya, juga teman-teman koordinator area dan IT kami. Ya, oke, Baik. saya mohon pamit, mohon maaf Baik. Pak Aryadi khususnya dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv. Waalaikumsalam. Baik Pak, sehat-sehat Pak. Ya, terima kasih. Ya. Pak Sekretaris, ini selain itu saya mau nanya untuk sarana prasarananya, ini lokasi sudah ada. Ini nanti tim IT yang akan handle ya Pak, dengan Pak Iya, siapa betul, ini? Pak. Oke. Ini Pak, yang ada di media center Pak. Iya. Jadi suaranya coba Pak, dites suaranya Pak. Gimana Bapak? Suara saya apakah terdengar cukup baik? Ini clip on atau mikrofon wireless Pak? Ini mikrofon meja, Pak. Oh, oke, stand ya. Stand meja. Jadi nanti kalau misalnya ke koordinator area misalnya, kayak gimana Pak kira-kira Pak? Kita udah menyiapkan mikrofon wireless juga. Coba Pak, bisa dicoba saja dulu Pak. Oke, sebentar. Jadi Pak Sekretaris untuk internet kondisinya biasanya sehari-hari aman ya Pak? Di sana? Aman. Listrik Pak? 1, 2, 3. Ini untuk mikrofon wireless-nya. Kita menyiapkan genset standby Pak. Oke. Itu penting Pak. Jadi kita cuma punya waktu 1 jam, jangan sampai pada saat diskusi kemudian mati lampu Pak. Karena ada yang sempat seperti itu Pak. Oke, ini mikrofonnya juga nyala ya Pak? Iya, betul Pak. Ini mikrofon untuk wireless untuk kita siapkan ke para koordinator area. Oke, koordinator area. Pak, pastikan nanti nama formatnya nanti PA Kebumen _ nama pemapar ya Pak. Terus kemudian masuk kalau bisa 40 menit bahkan 45 menit sebelumnya sudah masuk ke dalam antrian. Kemarin ada beberapa kendala seperti PN Tais bahkan sampai di waktu evaluasinya nggak berhasil masuk karena passcode-nya dibilang salah, nggak bisa masuk passcode. Jadi nanti Pak, kan saya sudah kirimkan alamat link-nya ya Pak ya. Nanti diklik link-nya saja, kemudian masukkan passcode-nya jadi Kemenpan gitu. Huruf besar semua passcode-nya. Nah, saya harapkan kalau misalnya tidak bisa masuk ataupun terkendala, nanti segera kabari pendamping Pak. Bisa saya, bisa ke Pak Trisno. Nanti kita akan coba komunikasikan dengan host yang ada di sana. Gitu. Jadi itu ada berapa? 4, 5, 6, 7 ya di belakang kursinya? 8 Pak. Kita siapkan 8 kursi. 8 kursi berarti 6 koordinator area, 2-nya? 2-nya ya mungkin kalau mungkin ada tambahan yang lain, kalaupun tidak dibutuhkan mungkin nanti kita keluarkan. Senior gitu ya? Oke. Sama sekretaris mungkin? Oke. Sekretaris siap. langsung. Ada lagi nggak Pak yang persiapan-persiapan yang terkendala? Insya Allah sih. Website mana Pak? Website sudah diupdate lagi? Kemarin sih sudah mengupdate sesuai dengan arahan dari Bapak lewat Pak Sekretaris, bahwasanya menambah laporan hasil tindak lanjut di hasil SKM hasil survei ya, tindak lanjut hasil survei Pak. Masukkan ke website, dan capaian kinerja juga triwulan juga coba saya masukkan juga ke website di menu sakip. Jadi di situ saya lengkapi juga dengan capaian kinerja triwulanan, Pak. Capaian kinerja triwulanan juga saya masukkan di situ. Tampilkan juga saja Pak banner terkait dengan evaluasi yang akan dilaksanakan, evaluasi online
online. Jadi Oh iya siap. seperti misalnya mohon doanya kayak Oh gitu iya. Pak ya untuk Oke, siap, kesuksesan siap, Pak. dalam tahapan evaluasi online. Jadi kan itu Oh iya, juga Pak. nanti dilihat oleh Mentan Pak. Oh iya siap, Gitu. Pak. Itu terima Gimana, Pak kasih Pak Sekretaris? Sekretaris, apalagi Pak jawabannya Ya. Monggo sudah Bapak baik ya Pak. Ketua Koordinator yang mungkin ada pertanyaan bisa di-unmute. Ketua Koordinator yang mungkin akan menanya bisa di-unmute. Di-unmute aja Pak. Pak Saprudin kalau mau nanya bisa di-unmute. Pak Nurhojin. Din. Enggak Pak, area 6. Pak. Pak Haris mau Ya, ditanya. saya mau menanyakan nih. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Apriyadi. Saya koordinator area 4, yaitu penguatan akuntabilitas kinerja. Nah, capaian kinerja itu dalam koordinator area 4 kan banyak berkaitan dengan rencana kerja. Capaian itu capaian rencana kerja yang telah dicanangkan atau capaian rencana kerja yang berkaitan dengan kesekretariatan atau kepaniteraan atau kedua-duanya. Terima kasih Pak Apriyadi. Ya, bicara tentang area akuntabilitas kan pasti di awal kan ditanya Renstra, KT, ya kan Pak? Ya. Jadi itu dokumen-dokumen yang kita pegang sebenarnya Pak pada saat LKJIP. Memang PR-nya adalah masih disilang kita, ikunya kan mengikuti iku dari organisasi ya Pak, betul ya? Atau ada iku tambahan? Gimana? Iku yang ada di Satker, iku yang ikut dari BUA, atau ada iku tambahan Pak, indikator kinerja utamanya? Dari BUA ada, ikut tambahan juga ada. Iku tambahannya berapa Pak? Apa saja? Jadi yang saya tidak hafal betul itu Pak, harus lihat dokumen ikut tambahannya itu Pak. Nah, itu Bapak harus kuat minimal ikunya Pak, karena ketika tadi Bapak nanya ke saya, justru itu harusnya Bapak yang bisa jawab. Gitu. Jadi ketika ditanya tentang kinerja, ya Bapak harus jawab tadi. Kita punya indikator kinerja utamanya itu apa, dan kemudian ada indikator kinerja tambahannya itu apa. Jadi harusnya Bapak yang harus bisa jawab langsung. Gitu. Nah ini kan berarti kan Bapak belum memahami. Jadi mulainya kalau untuk kinerja mulai dari situ Pak. Jadi dari Renstra nanti akan turun, ada dari indikatornya, kemudian sampai target output, ya kan? Ya kan? Nah itu nanti turunannya itu ke menyasar ke SKP biasanya Pak. Jadi ada program kerja tahunan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk SKP, gitu. Apakah kemudian nanti SKP-nya antara atasan sama bawahan inline atau enggak, gitu. Jangan-jangan dari panitra turun ke para panitra turun ke panmut ini enggak inline, nggak sejalan. Terus jangan-jangan ada yang dikerjakan oleh pimpinan juga masuk ke SKP-nya panmut. Kan harusnya beda Pak. Beda level, beda jenjang, beda pekerjaan gitu harusnya. Jadi pekerjaannya harus ada dan dibagi habis sampai dengan staff, sampai yang paling kecil. Itu dengan job description-nya itu berarti dibagi habis. Kalau job desk kan sebenarnya kan bisa jadi terkait dengan tusinya, bisa jadi pekerjaan tambahan Pak. Karena sekarang rata-rata kurang pegawai, justru kebanyakan pekerjaan tambahan tuh menyita job description dari staff biasanya Pak, ketimbang pekerjaan utamanya. Jadi ini hati-hati, ini yang perlu hati-hati Pak, jangan sampai ketika kita jelaskan, justru dia ketika kita buka misalnya SKP-nya, dia jurusita, tapi banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebagai di sekretariatan misalnya. Kan ada yang seperti itu Pak, ada yang ditunjuk misalnya jadi bendahara, gitu. Tapi dia jurusita misalnya kayak gitu. Hati-hati. Kalau dia kinerja utamanya dia tusinya, berarti tugas pokoknya ya kejurusitaan. Gitu. Kalaupun dia diperbantukan di kesekretariatan dalam hal pengelolaan anggaran, ya itu hanya sebagai tambahan. Tugas tambahan. Ya.
Nah, itu berarti akuntabilitas harus bisa paham dari Renstra sampai dokumen terakhir, Pak, di SKP, Pak. Ya. Jadi SKP itu udah dokumen terakhir di dalam penguatan akuntabilitas itu ya, Pak ya. Iya, dan apakah kemudian penilaiannya secara berkala, bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan? Nah, kalau sekarang kita sudah ada PKP, penilaian kinerja pegawai, untuk remunerasi ya Pak Sekretaris ya. Jadi pasti ini menjadi pegangan kita bahwa penilaian kinerja kita lakukan setiap bulanan gitu. Dan kemudian capaian-capaiannya ya Bapak sudah tampilkan di website, bahkan tadi dari petugas IT-nya katakan berarti kan sudah ada Pak. Tinggal Bapak pegangannya, amunisinya dibaca-baca poin-poin pentingnya saja. Oh iya, terima kasih. Gitu. Terima kasih sebagai tambahan bagi saya. Terima kasih Pak Alfiati. Assalamualaikum. Baik Pak. Nah, kemarin area 5 memang ada yang langsung ditanyakan ke koordinator area Pak. Langsung, tidak lewat kepada pemapar, tapi langsung ditanyakan, ini area 5 terkait dengan untuk akuntabilitas, apa perubahannya. Kalau secara singkat Pak Haris boleh sampaikan nggak perubahan apa yang terkait dengan akuntabilitas yang dirasakan di pihak Kebumen? Ada, yaitu mengenai penyusunan program kerja. Kalau yang sebelumnya itu pimpinan tidak terlibat langsung, Pak, sebelumnya gitu loh. Tapi kalau setelah ada pengambilan kertas, itu pimpinan terlibat langsung sehingga hasilnya nilainya itu bisa mencapai A. Sebelumnya nilainya mencapai B di LKJIP-nya. Itu yang telah kami rasakan di Pengadilan Agama Kebumen. LKJIP-nya sudah apa? Nilai dari PT berapa? Dari PTA nilainya 70 berapa kemarin ya enggak? Pokoknya sudah mencapai A. Oke. Sudah sangat baik nih, Pak. Yang sebelumnya berapa Pak Haris nilainya? Nilainya 76 berapa gitu loh, Pak. Sekarang? Ya, yang sekarang itu udah, yang dulu itu hanya 68 apa ya, yang 2000. Nah, kayak gitu dengan Bapak kira-kira. Jadi Bapak langsung catat. Jadi ketika Bapak kan tadi jelaskan, ya kan itu kan penting Pak. Itu kan data penting. Jadi hal-hal yang krusial itu Bapak pegang. Gitu. Jadi ketika misalnya Bapak mau menjelaskan tadi, oh ada perubahan nih yang kita rasakan signifikan. Contohnya apa? Penilaian yang dilakukan oleh tingkat banding terhadap LKJIP kita, ya kan, lembar kinerja akuntabilitas kita, indikator kinerjanya itu meningkat Pak, dari tahun sekian nilainya sekian, sekarang setelah ber-ZI nilai kita sekian. Jadi menyampaikannya dengan percaya diri, dengan data yang akurat. Jadi jangan mengira-ngira gitu Pak, tapi data yang sudah valid gitu. Jadi itu yang perlu dipegang Pak. Jadi mau apapun, area apapun, apa perubahannya, dan hal yang sangat krusial itu kita nyatakan, kita sampaikan secara lugas dan valid datanya Pak. Jadi datanya apa? Komparasinya datanya apa? Gitu. Itu yang penting Pak. Ya, terima kasih. Baik Pak. Ada lagi? Saya kira Pak Safrudin, monggo Pak, area 6. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pembimbing. Ini dari area 6, ya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih waktunya. Kemarin kan kita mengikuti juga yang paparan-paparan dari Bapak sama Pak Sutrisno ya. Nah, kalau area 6 tuh, karena di situ banyaknya inovasi, apa yang mau dijual kan gitu Pak Pembimbing ya. Nah, dari area 6 Pengadilan Agama Kebumen yang tadi malam kita diskusikan itu, yang kita wilayah Kebumen kan ada juga gini Pak. Jadi dua inovasi yang kami akan jual waktu yang kami malam tadi diskusikan. Yang pertama adalah Mas Ivan. Nah, selama ini kan kita latar belakangnya itu kita pernah diajak oleh Pemda Kabupaten Kebumen, bagian kabag hukumnya diikutkan untuk jadi narasumber penyuluhan hukum, ya kan gitu. Terus sering sekali
dalam penyeluruhan hukum itu dimanapun yang diikuti, yang ditanyakan, kalau ke pengadilan itu biayanya besar, sampai jutaan kan gitu. Ini kita punya inovasi namanya Mas Ipan itu untuk menjawab para stakeholder kita, yang para pihak yang masyarakat itu, dengan cara WA, menanyakannya ke pengadilan langsung. Nah itu, ini latar belakang yang seperti ini bagaimana? Itu yang pertama Pak Pembimbing. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya silapon, yaitu survei melalui telepon. Nah ini, jadi mereka menelepon, itu menjadikan, oh nah, pelayanannya sudah baik umpamanya, atau ini yang belum baik. Gitu. Nah itu yang umpamanya yang menjadi, kalau ada pertanyaan seperti itu, latar belakangnya seperti itu, kemudian jawabannya untuk menjadikan solusi bagi kita dan bagi masyarakat yang seperti itu, bagaimana tuh Pak Pembimbing, mohon bimbingannya tuh. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau tadi yang pertama sudah sangat baik Pak. Jadi memang karena ada isu strategis berarti ya Pak. Itu kan isu strategis dulu gitu. Jadi memang banyak pertanyaan terkait dengan biaya berperkara gitu kan, sehingga kemudian dimunculkanlah aplikasi, sehingga sebenarnya bukan aplikasi ya, tapi media komunikasi ya Pak, berarti ya melalui WhatsApp. Jadi nanti Bapak sebutkannya gitu Pak. Jadi kita sebenarnya itu jadi di area 6 kan pelayanan publik, ya kan? Kita memberikan pelayanan. Inovasinya apa? Jadi tadi Pak, dengan isu strategisnya masyarakat ini takutnya kan ada pungli gitu ya Pak ya. Takutnya ada, yang ditakutkan kan ada biaya-biaya siluman gitu ya. Jadi kita munculkan WhatsApp. Yang perlu Bapak jelaskan terkait dengan aplikasi tadi, yang jawab siapa, kompetensinya apa, terus pengamanan tadi karena dia melalui media WhatsApp, kalau dihack bagaimana? Bagaimana kalau sampai informasinya malah salah diterima oleh yang bertanya? Itu penting Pak, hati-hati karena basisnya Bapak WhatsApp gitu, backgroundnya latar belakangnya baik. Gitu. Akan lebih baik lagi kalau menggunakan database. Kalau inovasi Bapak bukan berupa WhatsApp, tapi sudah robot yang jawab. Itu baru inovasi sebenarnya, Pak. Tapi nggak apa-apa. Kalau sekarang berarti Bapak nyatakannya inovasi yang Bapak lakukan adalah media komunikasi. Jadi kapanpun siapapun mau menanyakan tentang biaya, sudah bisa langsung dijawab. Tapi Bapak harus tahu yang jawab ini siapa. Ada SK-nya enggak. Gitu. Dia punya, kan nggak mungkin semuanya punya akses untuk menjawab kan Pak? Betul. Sekarang coba saya tanya, siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Ada SK-nya nggak? Nah, ini kalau yang menjawab kemudian honorer. Ya, kalau yang selama ini sudah terjadi itu langsung otomatis Pak Pembimbing. Otomatis langsung jawab, beberapa detik atau menit sudah langsung jawab itu aplikasinya. Jadi dia yang menjawab robot, Pak. Lewat aplikasi itu tadi, Pak. Insya Allah nanti jadi bisa kalau nanti saya, ya mohon maaf, nanti saya bisa tanyain sama Mas Arif yang di media center itu, Pak. Yang penemunya. Iya, tapi kan nanti kan Mas Arif nanti nggak akan ikutan menjawab, Pak. Nah, Bapak ya, nanti betul. harus tahu prosesnya, proses penggunaan inovasinya, dan Bapak harus bisa jelaskan. Tadi pasti yang akan jadi pertanyaan ya Pak, dari saya sendiri aja saya langsung nanya, ini gimana cara jawabnya? Jangan sampai kemudian informasinya nggak update. Betul. Kan justru kan latar belakangnya tadi informasi terkait dengan biaya perkara, ya kan? Kemudian apakah informasi ketika ditanyakan dan yang diberikan ini update apa enggak? Jangan-jangan ada perubahan. Sekarang aja PP terkait dengan biaya perkara kan kita sudah udah berubah gitu. Jangan-jangan ini masih pakai yang lama. Nah, ya kan? Ini yang perlu Bapak harus pegang, kuasai. Jadi memang inovasinya masih berbasis WhatsApp, tapi kemudian bagaimana pengelolaan jawabannya itu bisa. Terus terkait survei tadi,
pun sebenarnya belum menyasar kepada harapan stakeholder sebenarnya sih Pak. Tapi Bapak bisa coba kembangkan lagi, karena survei sebenarnya fungsinya lebih ke internal, gitu kan. Jadi Bapak untuk berkaca diri, apa yang menjadi harapan. Tapi Bapak nggak apa-apa Pak. Jadi untuk WBK belum terlalu mengejar inovasi sebenarnya Pak. Nanti ketika WBBM baru PR Bapak. Nah itu nanti Bapak bisa kemudian kembangkan. Beberapa satker yang mengembangkan itu relas Pak. Penyerahan akta cerai gitu. Itu kemudian bagaimana diserahkan pada saat macam-macam lah Pak. Jadi balik ke kebutuhan dari stakeholders-nya apa gitu. Itu makanya timbul gagasan dulu. Gunakan agen perubahan. Kalau kemarin saya sampaikan, agen perubahan dimanfaatkan untuk kemudian mengembangkan ide gagasan untuk menjawab isu strategis dan juga harapan stakeholders, gitu Pak. Itu yang ada di area 6. Jadi area 6 kan termasuk media sosialisasi Pak, media komunikasi. Iya. Iya, PTSD, tapi media komunikasinya Pak. Jadi Bapak harus punya akun misalnya Instagram, ada akun Twitter mungkin yang bisa berinteraksi dengan masyarakat ketika ingin menanyakan layanan-layanan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kebumen. Itu Pak. Ya, Insya Allah kalau media itu ada di Pengadilan Agama Kebumen, Pak Pembimbing, Insya Allah. Yeah. Ada apa aja Pak medianya Pak? Ada Twitter Pak, ada YouTube, ada Facebook Pak. Itu Instagram Pak. ada Website. Ada SK-nya nggak Pak? Ada SK-nya nggak pengelola media tadi? Sudah ada SK-nya. Sudah ada, iya ada. Oke. Dan itu selalu diupdate dalam hal apa saja Pak media itu? Kapan saja secara berkala diupdate Insya Allah kalau ada momen-momen keberhasilan kita update atau momen-momen perubahan kebijakan untuk memberitahu kepada stakeholder Pak Pembimbing. Ya, gunakan akun media sosial juga untuk tadi Pak, selalu mengingatkan terkait dengan layanan kita, standar layanan, ya kan, biaya-biaya yang dikeluarkan itu juga bisa ditampilkan di aplikasi atau media-media sosial tadi Pak. Lagi pertanyaannya Pak? Insya Allah. Yang satu lagi kaitannya yang tadi di Pengadilan Agama Kebumen sudah berjalan juga kalau sudah ikrar talak tuh akta cerainya langsung keluar sama penetapannya Pak Pembimbing tuh. Tapi ini inovasi bukan lewat inovasi kayak elektronik kan, tapi inovasi manual lah yang kayak begini tuh bagaimana Pak Pembimbing? Ya Pak. Jadi inovasi itu nggak harus berbasis teknologi yang sudah sangat signifikan gitu ya Pak, nggak apa-apa, nggak harus. Jadi kalau misalnya memang tadi Bapak dari standar layanan, terus kemudian orang kan punya kebutuhan, pasti kan masyarakat kan malu ya Pak ya kalau mau ke pengadilan ngambil akte cerai lagi bolak-balik ke Pengadilan Agama. Nah, itu bisa menjadi background latar belakang. Kemudian tadi Bapak buat inovasi, kita saat itu langsung menyerahkan akte cerai misalnya kayak gitu. Nah, mekanismenya yang paling penting Pak, itu nggak masalah Pak. Bahkan beberapa inovasi itu terkait dengan disabilitas, bagaimana kita menyasar kepada masyarakat desa, itu sangat baik Pak, diapresiasi. Jadi inovasi tidak harus pengembangan aplikasi yang sudah sangat canggih, kemudian juga berbiaya besar, enggak. Balik lagi inovasinya itu tadi Pak, menyederhanakan layanan, ya kan, memberikan efektivitas dalam hal pelayanan publik, itu yang penting Pak. Dan dalam hal penguatan integritas tadi Pak, kita kan khawatirkan ada petugas-petugas yang macam-macam, termasuk jurusita ketika ngantor jangan-jangan dia minta duit, misalnya kayak gitu. Kan ada potensi di situ Pak. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan? Bisa berinovasi di situ Pak. Boleh satu lagi Pak Pembimbing, boleh satu lagi? Boleh Pak. Nih, kan di kita nih sekarang sedang banyak perkara dispensasi nikah Pak Pembimbing nih. Jadi dispensasi nikah sangat banyak nih. Sementara dalam Perma nomor 5-nya juga itu kayak persidangan untuk secepat mungkin karena mereka harus untuk melakukan pernikahan yang kadang-kadang memang secara ini darurat gitu. Nah ini
Jadi kita sudah sejak pendaftaran mereka sudah dikasih tahu yang harus ada ini. Ini juga termasuk pelayanan yang baik nggak atau termasuk inovasi nggak Pak pembimbing? Mohon bimbingannya. Terima kasih Pak. Inovasi, tapi itu termasuk pelayanan prima ya Pak. Jadi kan dokumen-dokumen yang mereka siapkan supaya mereka nggak bolak-balik ke kantor gitu kan ya Pak. Jadi itu termasuk pelayanan yang prima yang kita berikan kepada penerima layanan. Seperti itu Pak. Ada lagi Pak Sekretaris, bagaimana Pak? Sudah cukup? Sudah jelas? Saya tawarkan dulu, barangkali ada Bapak Ibu yang masih ada yang ingin disampaikan. Monggo, mumpung kita saat ini bersama Bapak Hakim Bawas ya, yang memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Pak Arya 1, Pak Haji Asrori, barangkali ada yang disampaikan Pak Haji. Oke. Terima kasih Pak Bapak. Ini langsung saja Pak kepada Bapak sekaligus pembimbing ya ini Bapak Priyadi. Kami kan bagian koordinator area 1 Pak. Yang intinya telah Bapak jelaskan tadi adalah adanya satu perubahan mindset dan perubahan sikap. Ini kan masih abstrak Pak ya kalau melihat di situ. Kemudian yang kemarin itu? Kemarin udah. Halo. Kemudian kalau tadi telah sama-sama kita dengar bahwa perubahan-perubahan itu telah terwujud di dalam inovasi-inovasi itu, di antaranya itu Pak, itu yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang kami tanyakan Pak, dari perubahan-perubahan itu apa yang nantinya harus dipertajam Pak untuk menjelaskan bahwa perubahan-perubahan itu memang real, baik itu di dalam maupun di luar masyarakat dengan adanya tadi pelayanan prima tadi. Mohon Pak untuk ini nanti barangkali dari koordinator bisa mengantisipasi itu Pak. Terima kasih. Ini saya tampilkan Pak ya. Jadi area manajemen perubahan itu yang pertama komitmen pimpinan Pak. Jadi kan ketika pencanangan dan segala macam itu diawali dengan inisiatif dari pimpinan. Nah ini yang penting, Bapak harus bisa menjelaskan pimpinannya mau nggak nih ngerjain ZI-nya gitu. Kemudian setelah komitmen pimpinan tentunya menyasar kepada para pegawainya. Para pegawainya juga mau ikutan atau enggak, mau terlibat atau enggak, mau nurut atau enggak, ya kan? Nah kalau sudah nurut tadi, ya kan pasti pimpinan pencanangan buat koordinator-koordinator sesuai dengan SK, tugas-tugas masing-masing koordinator, itu yang ada di area perubahan, Pak. Kemudian ada perubahan nggak di pola pikir dan budaya kerjanya, gitu. Ya, kalau udah ada perubahan, jangan-jangan ada nggak yang resisten ini, ya? Ada nggak gagal dalam melakukan perubahan-perubahan? Kan jangan-jangan males yang sama ini di kepanitraan gitu ya. Saya sudah senang-senang aja, sudah enak-enak aja, kenapa sih harus berubah? Nah, itu yang harus dijelaskan, Pak. Bahwa ternyata semuanya menyambut baik momentum ini untuk melakukan perubahan secara bersama-sama. Gitu. Nah, itu dijelaskan di area perubahan, Pak. Kalau yang lain-lainnya nanti ada bagian-bagiannya, Pak. Gitu. Tapi jadi manajemen perubahan ini inisiatif awal, Pak. Inisiatif awal untuk kemudian menyasar kepada internal dan eksternal secara menyeluruh melakukan perubahan. Makanya disebut area 1 itu manajemen perubahan. Perubahannya di manage, Pak. Jadi ini yang hasil akhirnya ada resisten nggak? Ketika ada resisten, apa yang dilakukan kemudian? Gitu. Seperti itu Pak Asrori. Jadi termasuk adanya role model, terus agen perubahan itu termasuk implementasi atau wujud dari
adanya perubahan tadi, Pak. Boleh. Oleh Boleh, Pak. pimpinan kan setelah adanya pencanangan itu kemudian bergerak membuat SK dan seterusnya, kemudian sampai pada adanya role model, kemudian agen perubahan. Barangkali itu. Ya, nanti Bapak mesti bisa kuat menjelaskan apa perbedaan role model dan agen perubahan. Ini seringkali kesulitan dalam menjabarkan. Jadi kalau role model itu, kalau pimpinan 4 pilar sudah otomatis menjadi role model, jadi tanpa perlu ada SK. Sedangkan yang lain yang menjadi role model itu harus punya ukuran, Pak. Jadi ada ukuran, oh kenapa dia menjadi role model. Jadi ada measurement-nya, ada ukurannya. Kemudian muncullah nanti hasil dari pengukuran tadi, terpilihlah nama-nama role model. Kalau akan lebih baik role model tadi, misalnya kepada masing-masing bidang. Jadi hakim punya role model sendiri, ya kan? Kemudian kepaniteraan punya role model sendiri, ya kan? Kesekretariatan punya role model sendiri, itu akan jadi lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, agent of change. Namanya saja sudah agen perubahan. Sama, agen perubahan juga punya peran yang sedikit bersinggungan memang dengan role model. Tapi titik beratkan agen perubahan ini adalah orang-orang yang memang ditugaskan untuk membawa perubahan. Gitu. Nah, itu termasuk dalam pembuatan ide gagasan untuk inovasi itu ada di agen perubahan, Pak. Ya, enggak. Ini Bapak, kami mohon penjelasan sedikit, Bapak. Kemarin tuh memang ada kita sudah diskusikan karena ada sedikit debatable itu antara ini, Pak, berkaitan dengan role model. Apakah role model itu 4 pilar tadi atau top, katakan top manager itu, Pak, yang intinya fokusnya itu? Ya, yang pasti kalau 4 pilar tadi, ketua, sekretaris, panitera, ya kan, itu sudah otomatis menjadi role model tanpa dilakukan pengukuran. Tapi kemudian yang dilakukan pengukuran, yang dilakukan pemilihan terhadap role modelnya siapa, monggo bisa satu atau per masing-masing bagian yang tadi saya sampaikan. Tapi di luar dari pimpinan tadi. Gitu. Jadi misalnya, oh tahun ini role modelnya Bapak A, misalnya gitu. Tapi ada kriteria-kriterianya dalam pemilihan role model. Nah, itu harus terukur jelas ukurannya. Mohon maaf Bapak, apakah role model atau agen perubahan yang Bapak sampaikan tadi yang iya, ada pemilihan? Harusnya role model ada pemilihan, Pak. Oh, role model harus juga ada pemilihannya. Betul, Pak. Tapi kalau misalnya pimpinan itu sudah otomatis menjadi role model. Beda ya, Pak? Sudah otomatis menjadi role model. Jadi kan namanya pimpinan akan dilihat oleh bawahan, Pak. Jadi bagaimana kedisiplinannya, bagaimana tutur katanya, bagaimana tindakannya, itu akan menjadi panutan kepada bawahannya. Oh, kalau misalnya atasannya aja terima gratifikasi, ya pasti bawahannya juga bisa jadi ikut terima gratifikasi. Itu kenapa kalau yang namanya pimpinan sudah otomatis menjadi role model. Gitu. Tapi yang kita mau tunjukkan role modelnya di luar dari 4 pimpinan tadi, Pak. Gitu, ketua, wakil, sekretaris, panitera. Nggih, Bapak. Terima kasih, Bapak, penjelasan. Ya. Terima kasih. Monggo Mas Arif. Mas Arif. Sedikit, silakan. Pak Apriyadi ya, Pak, mau menanyakan sedikit. Kebetulan saya diberi tugas amanah sama Pak Pimpinan untuk mengirimkan dokumen persiapan untuk presentasi. Yang ingin saya tanyakan, ini batas waktu pengirimannya ketika ada perubahan presentasi itu kapan dan apa saja sih yang harus dikirimkan? Apakah cukup evidence plus video dan presentasi atau seperti yang permintaan tim Bawas waktu itu? Jadi seperti customer list, terus rekapitulasi LHKPSN dan sebagainya. Itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih.
Ya Pak Arif, jadi Pak Arif kalau misalnya yang dokumen kemarin monitoring itu sudah cukup, paling kan ada perbaikan di PowerPoint. Jadi tinggal diubah. Kapan terakhir, bahkan sebelum presentasi pun kalau misalnya masih ada perubahan nggak masalah. Yang penting kan linknya nggak berubah. Ya kan? Linknya nggak berubah, kalau dokumennya kita mau rubah nggak masalah. Bahkan yang kemarin sudah dievaluasi, mereka mau menambahkan evidence maupun presentasinya, itu dipersilakan oleh evaluator. Jadi kan tahapannya Pak, selain evaluasi online, nanti ada panel TPN. Gitu, jadi masih bisa. Jadi terutama sebelum presentasi, Bapak mau rubah dokumennya juga nggak masalah. Yang penting sudah submit dulu linknya. Makanya dari kemarin saya selalu bilang, Pak Sekretaris kirim aja dulu, gitu kan. Karena kan kalau link Google Drive-nya nggak berubah, tapi dokumennya berubah, nggak masalah. Oh, okay. Berarti linknya yang kita yang mengirim langsung ke Menpan ya, Bapak? Iya, ke alamat email ebkunwas@gmail.com. Oh iya, siap, Bapak. Nanti segera saya akan kirim. Ya. Baik, terima kasih ini. Barangkali bisa kita sepakati berakhir pada pukul 7:30. 8 ya Pak Pri ya? Iya, ini Pak. ada 4 menit lagi barangkali. Nah, sebagai barangkali bisa dijadikan informasi yang terakhir, barangkali bisa diinformasikan setelah kita presentasi, kemudian semoga dan mudah-mudahan harapan kita bisa lulus, apa ada tahapan-tahapan berikutnya Pak? Untuk meraih sertifikat PPK itu Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, jadi terakhir tahapan yang akan dilalui adalah panel TPN Pak. Kalau evaluasi online-nya berjalan dengan baik, tampilkan ya Pak. Jadi, nah, ini Pak. Jadi sekarang kita ada di posisi 4, titik yang keempat. Ini akan nanti berlari ke titik yang kelima Pak. Ini yang menjadi final evaluasinya itu di sini. Ini adalah hasil keseluruhan proses penilaian Pak, dari tahapan 1, 2, 3, 4, terakhirnya di panel TPN. Mereka akan lihat lagi LKE-nya, mereka akan lihat lagi hasil surveinya, mereka akan lihat lagi hasil evaluasinya, kemudian mereka akan diskusikan dengan KPK dan Ombudsman yang seperti tadi saya sampaikan, baru nanti, si ini, Satker ini berhak memperoleh predikat. Gitu. Jadi ini nanti adalah evaluasi terakhir Pak. Ini yang akan sangat rigid, yang akan sangat berat di TPN Pak dalam proses penilaian. Itu Pak. Jadi tidak ada ini ya Pak, kunjungan misteri software itu Pak? Iya betul. Misteri software itu terjadi Pak, dilakukan Pak. Dari tahapan survei pun sudah berjalan, tapi namanya saja sudah misteri ya, jadi kita nggak tahu siapa, kapan, di mana, gitu. Jadi kalau ini saya kasih lihat, jadi misteri shopper ini ada di poin 4 ini Pak. Jadi di pelaksanaan survei dan misteri shopper ini berjalan sampai dengan tahapan evaluasi pun terus berjalan. Jadi jangan-jangan besok ada orang yang datang ke PH Kebumen ngecekin, katanya ada inovasi ini gitu kan. Tadi cek, makanya nanti di panel TPN itu seluruhnya Pak, seluruh hasil dari proses dari tahapan awal sampai dengan terakhir itu semuanya akan terus dicek Pak. Oh iya, oke. Ya. Tetap kita harus. Pak Riyadi, boleh? Saya baru gabung lagi setelah di gedung. Iya Pak Wakil. Oh iya. Iya. Sudah sampai gedung, saya coba gabung lagi. Saya penasaran saya ngikutin Pak Riyadi ini. Iya Pak. Siap. Gini Pak Riyadi, pertanyaannya, apakah nanti itu misteri software tadi saya mau tanya itu, tapi Pak Sekretaris sudah, berarti memang sudah berjalan ya? Iya. Misteri software sudah berjalan, cuman ada apa enggak itu kan nggak tahu. Ya. Gini, yang sudah kita kirim melalui Google Drive itu sudah dilihat sama Pak Aryadi kira-kira? Sudah Pak, sudah. Makanya sudah didiskusikan kemarin juga. Maksudnya bisa ini nggak? Maksudnya untuk bahan presentasinya kira-kira ada yang perlu direvisi atau perbaiki, mungkin koreksi-koreksi dari Pak Aryadi nggak kira-kira? Catatan koreksinya sudah saya sampaikan, saya rasa sudah diperbaiki juga Pak, sudah cukup baik. Oh gitu. Oke. Mas Arif kan tim IT juga
kayaknya masih mau perbaiki PowerPoint-nya lagi. Makanya tadi saya sampaikan, silakan Pak, mungkin hasil diskusi tadi kemudian menimbulkan gagasan-gagasan baru, apa yang mau Bapak tampilkan, juga masih boleh sampai sebelum evaluasi. Bahkan nanti setelah evaluasi pun kita bisa update lagi, Pak. Karena mungkin dokumen itu dilihat kembali oleh evaluator. Oke, itu. Oke. Ya. Oke, makasih Pak Aryadi. Makasih. Bapak, terima kasih sudah 7:30 Pak Sekretaris. Ya, baik, iya. Kami mengucapkan terima kasih banyak nih ke Pak Apriyadi atas bimbingannya, arahannya. Ya, sugesti kita sudah saya sampaikan bahwa nanti kita di website akan sampaikan permohonan doa restu dari semua pihak agar presentasi besok yang akan kita laksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Di samping juga kita akan doa bersama Pak April ya. Nanti pada hari Selasa jam 7 pagi sebelum pelaksanaannya Pak. Pelaksanaannya. Kita pegawai yang biasanya datang jam 8 kita mohon untuk bersedia jam 7 ya supaya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak dan mohon dukungan terus menerus. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.